Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Mulyanta Marcellus, dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Beberapa video yang akan saya sharing ke depan ini, semua tentang perkawinan. Pertama, kita bahas adalah janji perkawinan. Saya sudah melihat banyak atau beberapa isi janji perkawinan. Dari sepengetahuan saya, dari begitu banyak yang saya lihat, dalam janji perkawinan sangat sederhana. Apa itu? Yaitu intinya setia bersama-sama dalam untung dan malang atau dalam suka dan duka. Kalimatnya bisa berganti-ganti, kalimatnya bisa berbeda, tapi intinya itu, suami akan setia dalam untung dan malang dalam suka dan duka kepada istrinya. Istrinya juga berjanji akan bersama-sama dalam untung dan malang, dalam suka dan duka bersama-sama. Itu inti dari semua janji perkawinan, apapun keyakinannya, apapun agamanya. Kalimatnya bisa beda-beda, tapi itu intinya. Kalau pasangannya susah, dia akan tetap bersama pasangannya. Pasangannya sakit, dia akan tetap bersama pasangannya. Pasangannya lagi butuh perhatian, dia bersama pasangannya. Begitu sebaliknya, pasangannya juga kepada pasangan lainnya juga begitu. Itu inti janji perkawinan. Sekarang, permasalahannya, secara spiritual atau cara enak bertuhan, itulah salah satu cara enak bertuhan. Apa itu? Janji perkawinannya sangat sederhana. Sangat sederhana, ya. Bukan lagi sederhana, tapi sangat sederhana. Itulah cara enak bertuhan. Tapi dalam prakteknya, dalam perjalanannya, sering sekali suami atau istri dipengaruhi oleh satu lingkungan, dipengaruhi oleh sosial, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh macam-macam kepentingan. Pertemanan dipengaruhi oleh omongan orang lain, ya, macam-macam yang bisa mempengaruhi janji perkawinan itu. Ditambah lagi, yang paling sering mengganggu janji perkawinan itu adalah kebutuhan. Ya. Jadi disinilah cara enak bertuhan ini selalu kita ditantang untuk tabah, untuk sabar, untuk tulus, untuk ikhlas. Itu semua kunci supaya janji perkawinan itu bisa kuat dalam badai yang bagaimanapun, dalam kesusahan yang bagaimanapun, dalam permasalahan yang bagaimanapun, dalam penderitaan yang bagaimanapun, dalam kesakitan yang bagaimanapun, janji itu akan kekal selama-lamanya jika yang tadi saya sebutkan, ada kesabaran, ada ketulusan, ada keikhlasan. Ya. Kalau ketiga ini ada, maka janji perkawinan itu akan kekal selama-lamanya. Nah, janji perkawinan itu adalah janji spiritual. Ingat ya, janji spiritual. Kenapa spiritual? Karena biasanya diucapkan di depan seorang pemuka agama. Itu artinya janji spiritual. Tapi kemudian dalam prakteknya, suami atau istri lebih dominan menggunakan logika, menggunakan pikiran. Besok kita makan apa? Anak-anak kita masa depannya bagaimana? Atau melihat masa lalunya yang juga susah, sekarang dia nggak mau susah lagi, sehingga dia habis-habisan cari uang. Ya. Ini saya sharingkan, ini pun terjadi sama saya. Ya, bukan pada Anda saja, ini pun terjadi sama saya. Dulu saya juga begitu. Ya, hampir. Ya, saya cari uang habis-habisan. Ya, sehingga dengan cari uang itu waktu bersama istri berkurang. Karena waktu bersama istri berkurang,
akhirnya kita berantem hingga sampai mau bubar. Tapi puji Tuhan, karena kita selalu kembali kepada perjanjian perkawinan itu, ada istilah kita selalu start again, kita mulai lagi. Setiap kali ada pertempuran, setiap kali ada pertengkaran, kita kembali ke janji perkawinan itu dan kita mulai lagi, start again. Itulah janji perkawinan, ya. Banyak sekali godaan, banyak sekali goncangan yang bisa mengganggunya. Goncangan yang terbesar yang bisa mengganggunya adalah pikiran, ya, adalah pikiran. Terima kasih. Salam.